Kalau begitu aku dan lembah darah akan menunggu kabar baik dari Tuan Lembah. Xie Qitian masih sok, dan tawa Qin Yichen terdengar pelan. Dan menunggunya untuk menolak, yang terakhir telah berdiri di hadapan umat awam di Aula Batu. Harta karun material surgawi ini awalnya digunakan oleh Qin Yichen untuk memurnikan ramuan. Tetapi Qin Yichen juga memahami bahwa jika dia ingin berhubungan dengan Tuan Kota Liutian City, dia harus mendapatkan kelayakan Kota Liutian untuk tempat tinggal permanen. Dan kualifikasi ini, dia hanya bisa mengandalkan hari kumpulan darah. Dengan darah dari langit kolam darah, satu-satunya perbedaan adalah sumber daya budidaya. Dengan bantuan harta duniawi material surgawi ini, dia pasti akan dapat mempengaruhi tahap selanjutnya dari alam surga dalam satu gerakan. Selain itu, materi Qin Yichen hanya dapat dihitung sebagai 1 dari 10 di cincinnya 2. Orang ini, melihat dirinya sendiri tanpa memberikan ruang untuk penolakan, dia langsung keluar dari siluet istana batu. Xue Qitian tidak bisa menahan senyum. Dan kemudian matanya jatuh lagi di depan tumpukan material surgawi harta duniawi di depannya. Jenis menyegarkan rasanya membuatnya tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dan tiba-tiba napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Adik laki-laki. Ketika Qin Yichen melangkah keluar dari Aula Batu, Du Jing, yang duduk di sebelah Aula Batu, berdiri dan memanggil. Banyak pelindung dan kapten puncak alam bumi di sisi Aula Batu juga bangkit. Dan di mata mereka penuh kekaguman. Jika tulisan Qin Yichen sebelumnya menggerakkan mereka, maka pertempuran langsung terakhir dengan Zhou Shao yang benar-benar meyakinkan mereka. Mereka semua adalah pembangkit tenaga dari Earth Realm Peak, dan secara alami memahami kesenjangan antara mereka dan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Meskipun Zhou Shao yang sudah terluka pada saat itu sama sekali bukan lawan yang bisa mereka lawan. Dengan kekuatan Qin Yichen sendiri, dia diseret ke akhir pertempuran antara Xue Qitian dan Zhou Qingshan, dan bahkan melukai Zhou Qingshan dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Dengan kemampuan seperti ini, saya terkejut bahwa pembangkit tenaga top realm bumi ini tidak dapat melakukannya sendiri. Baik kebenaran-kebenaran dan kekuatan luar biasa telah memenangkan rasa hormat mereka. Krisis di lembah Huaxu memang disebabkan oleh Qin Yichen, tetapi mereka mampu bertahan dari krisis dan lepas dari yang terakhir. Tidak ada hubungan. Ada buruh dan kapten. Qin Yichen juga tertawa dan terkejut, dan yang lainnya mengangguk, tanpa kesombongan sedikit pun. Adik, kembalikan padamu. Melihat penampilannya, Du Jing menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan 2 botol batu giok dari tangannya, yang merupakan obat mujarab yang diberikan Qin Yichen sebelumnya. Ramuan ini sangat berharga, dan kita tidak membutuhkannya sekarang. Dengan tindakan Du Jing, Earthhouses ke Powerhouses lainnya juga mengeluarkan ramuan itu, kata. Meskipun mereka sedikit enggan, mereka juga mengerti betapa berharganya ramuan ini, dan sekarang krisis lembah darah telah diangkat, dan mereka juga menerimanya. Semua ramuan ini harus menjadi hadiah pertemuan untukmu, jangan sopan padaku. Namun, Qin Yichen tidak menerima ramuan yang mereka serahkan, tetapi tersenyum ringan. Temui upacaranya. Mendengar ini, Du Jing dan yang lainnya sedikit terkejut. Salah satu dari ramuan ini cukup untuk menghasilkan harga yang bagus di kota Liutian. Orang ini memberikannya kepada mereka dengan santai. Upacara pertemuan ini terlalu besar, bukan? Kamu sibuk dulu. Aku akan pergi dan istirahat dulu. Melihat penampilan orang-orang yang tertahan, Qin Yichen terkekeh dan berjalan langsung ke loteng di samping Aula Batu. Melihat ini, Du Jing dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka juga tahu bahwa yang terakhir mengalami cedera serius terhadap Zhou Shaoyang. Segera, mereka tidak cukup baik untuk tinggal dan hanya bisa melihat Qin Yichen pergi. Benar-benar orang besar. Pada saat ini, Yu Xuan juga membuka matanya dan melihat siluet yang langsung pergi. Dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang tampaknya mata Xue Qitian pada awalnya sangat kejam. Dia awalnya mengira bocah itu adalah momok, tidak menyangka. Yang terakhir tidak hanya atmosfer, tetapi juga sangat bertenaga. Setelah beberapa kata dengan Han Ran, Qin Yichen kembali ke loteng. Setelah menstabilkan nafas, dia memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi. Pertempuran dengan Zhou Shaoyang, meski penampilannya sangat luar biasa, bahkan bisa menyebar sebagai legenda di Baskom. Namun, pertempuran inilah yang membuat Qin Yichen sangat menyadari kekurangannya. Meskipun tubuh dan kekuatannya yang berdaging sama sekali tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, jika dia bertarung dengan pembangkit tenaga listrik alam surga yang normal, dia tidak akan menggunakan roh bela diri. Sulit untuk bersaing dengannya. Bahkan Zhou Shaoyang, serangan kekuatan penuhnya, harus menghindari keunggulannya. Kamu tidak bisa hanya menggunakan martial spirit di tempat seperti ini. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk menerobos ke alam surga. Memikirkan kekuatan yang kuat dari tangan Zhou Shaoyang, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, lalu menarik napas dalam-dalam, dan secara bertahap berkata bahwa pikirannya hening. Pada kesempatan kultivasi Qin Yichen, suara sorakan dari jalur kegembiraan terdengar dari waktu ke waktu di lembah darah. Krisis sebelumnya membuat lembah darah Dehua hampir jatuh ke dalam malapetaka kontrak kekutukan abadi. Namun,
Semua orang tahu bahwa dari krisis yang mengerikan ini, reputasi Hua Blood Valley pasti akan meningkat. Kalau dipikir-pikir, di masa depan, dalam radius 1000 mil, tidak ada yang berani memukul pikiran mereka di lembah darah, dan hegemoni mereka akan menjadi lebih stabil. Didas, semakin kuat kekuatan di belakang mereka, semakin aman mereka secara alami. Yang mengejutkan semua orang adalah untuk mengusir Zhou Qingsan, Guzuk Suetian juga tampaknya mengalami cedera ringan. Dia telah mundur untuk waktu yang lama, tetapi dia masih keluar. Namun, tidak ada banyak kekhawatiran tentang kerumunan ini, karena mereka tahu bahwa selama pemilik lembah keluar, itu akan menjadi hari ketika lembah darah menunjukkan taringnya. Didorong oleh Zhou Brother, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang maju dan ingin membagi lembah darah. Meskipun mereka sangat cerdas dan tidak mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti, di daerah aliran sungai, menghadapi provokasi seperti ini, mereka tidak boleh menilainya. Di bawah harapan banyak pembangkit tenaga lembah darah, akhirnya, mereka merasakan nafas yang kuat perlahan keluar dari aula batu. Biarlah banyak pembangkit tenaga lembah darah sedikit tak terduga, aura ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak berhenti di situ, tetapi terus mendaki. Gu terobosan besar, tanda seru. Ketika Anda memperhatikan aura ini, Yusuan, yang bersembunyi di luar kuil batu, tiba-tiba berdiri, dan di matanya, muncul kejutan warna yang tak terbayangkan.